Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis PPOK dengan keluhan sangat lelah, sesak napas yang bertambah berat saat klien turun dari tempat tidur. Pemeriksaan fisik tekanan darah 180/12 mm hidargirum, frekuensi nadi 88 kali menit, frekuensi napas 32 kali menit, suhu 37,5 derajat Celcius, SA02 92%. Retraksi dada ada, pernapasan cuping hidung ada, penumpukan sekret ada. Perawat berencana memberikan tindakan mandiri perawat untuk meringankan keluhan sesak pasien. Apa rencana intervensi yang dimaksud pada kasus tersebut? A. Melakukan nebu. B. Memberikan inhaler. C. Memberikan bronkodilator. D. Melakukan fisioterapi dada. E. Melakukan pemasangan kateter. Jawaban D. Melakukan fisioterapi dada. Pembahasan. Pada kasus tersebut di atas diketahui pasien memiliki penyakit paru obstruktif kronis PPOK dengan keluhan lelah akibat sesak napas. Dari tindakan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh perawat adalah melakukan fisioterapi dada pada pasien untuk membantu mengeluarkan sekret pasien dengan tindakan clapping dan postural drainage, memposisikan pasien pada posisi tertentu. Batuk efektif tidak dapat diajarkan karena pasien tidak dapat memaksimalkan ekspansi paru sehingga energi yang diperlukan untuk batuk efektif tidak akan optimal. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang lansia 70 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak napas berat. Pasien terlihat sering marah-marah tidak tentu pada setiap orang yang ada di sekitarnya termasuk perawat. Perawat penanggung jawab pasien berupaya secara optimal untuk tetap memberikan pelayanan yang sesuai kepada pasien tersebut, walaupun secara pribadi perawat merasa tidak suka karena sering dimarahi tanpa sebab oleh pasien tersebut. Prinsip etik apa yang diterapkan oleh perawat dalam kasus tersebut? A. Non-malfeasance. B. Benevolence. C. Autonomy. D. Fidelity. E. Justice. Jawaban E. Justice. Pembahasan. Pada kasus tersebut di atas perawat tetap memberikan pelayanan kepada pasien tanpa terpengaruh pola komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien dan persepsi pribadi perawat terhadap pasien. Perawat menerapkan prinsip etik justice di mana pelayanan kesehatan tetap harus dilakukan kepada setiap pasien secara adil tanpa terpengaruh faktor subjektif maupun objektif. Soal nomor 3 P3K Perawat, anak laki-laki 6 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas. Hasil pemeriksaan, suara napas ronci, batuk berlendir, frekuensi nadi 99 kali menit, frekuensi napas 30 kali menit, suhu 37,9 derajat Celcius. Apakah intervensi utama pada kasus tersebut? A. Lakukan batuk efektif. B. Atur posisi semivalver. C. Berikan fisioterapi dada. D. Ajarkan teknik napas dalam. E. Meminta pasien minum air hangat. Jawaban B. Atur posisi semivalver. Pembahasan. Anak umur 6 tahun tersebut mengalami bersihan jalan napas. Keadaan ini disebabkan oleh adanya lender pada jalan napas. Intervensi yang dapat dilakukan adalah berikan posisi semivalver, observasi tanda-tanda vital, ajarkan napas dalam, berikan air minum hangat, beri oksigen sesuai indikasi. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang anak perempuan, 8 tahun, dibawa ibunya ke UGD dengan keluhan sering buang air besar cair. Hasil pemeriksaan, mata cekung, mukosa bibir kering, cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Perawat melakukan pengkajian pemasukan dan pengeluaran cairan. Apakah rasional intervensi keperawatan yang dilakukan perawat? A.
Menentukan keefektifan terapi dan kebutuhan penggantian. B. Membantu mengurangi dehidrasi dan memulihkan kondisi tubuh. C. Memberikan informasi tentang keseimbangan cairan. D. Memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit. E. Menunjukkan kehilangan cairan dan elektrolit. Jawaban C. Memberikan informasi tentang keseimbangan cairan. Pembahasan. Tindakan yang kita lakukan dengan mengkaji jumlah pemasukan dan pengeluaran adalah tindakan preventif untuk memonitor kondisi pasien seperti tanda-tanda kegawat daruratan, keseimbangan cairan, kebutuhan cairan, dan menentukan pemberian intervensi selanjutnya. Soal nomor 5 P3 Kaperawat. Balita laki-laki, 5 tahun, dibawa ibunya ke polianak dengan keluhan batuk sudah 3 minggu, hasil pengkajian lemah, kurus, batuk, nafsu makan menurun, sering berkeringat di malam hari, ujung lidah ada sariawan, frekuensi nadi 98 kali menit, frekuensi napas 26 kali menit, suhu 37,7 derajat Celcius. Apakah pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? A. RDT. B. Widal. C. Mountox. D. Hemoglobin. E. Uji turniket. Jawaban C. Mountox. Pembahasan. Melihat tanda dan gejala yang dialami balita di atas, yaitu balita batuk sudah 3 minggu, nafsu makan menurun, kadang-kadang berkeringat di malam hari. Ini adalah tanda gejala TB paru. Pemeriksaan yang dianjurkan adalah BTA kalau bisa, tapi jika tidak ada sputum bisa dilakukan tes mantu. Pemeriksaan Widal adalah untuk pemeriksaan pada tipoid. Pemeriksaan Rumpel-Lead, uji turniket adalah pemeriksaan untuk penyakit DBD. Pemeriksaan hemoglobin HB dilakukan jika ada data tambahan misalnya muncul gejala anemi seperti lemah letih lesu atau konjuktiva anemis. Pemeriksaan RDT dilakukan pada penyakit malaria. Soal nomor 6 P3 Kaperawat, seorang laki-laki, 39 tahun datang ke Polimata dengan diagnosis glukoma, keluhan pasien penglihatan menurun dan mata terasa sakit dan perih, hasil pengkajian lapang pandang menyempit, fotofobia, tidak nafsu makan, mual, dan lemah, tekanan darah 130/10 mm, hidrargirum, frekuensi nadi 100 kali menit, frekuensi napas 22 kali menit, ekspresi murung. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Berikan manajemen nyeri. B. Anjurkan mengurangi aktivitas fisik. C. Motivasi memenuhi kebutuhan nutrisi. Bantu kebutuhan aktivitas sehari-hari pasien. E. Anjurkan pasien mengurangi mengangkat benda berat. Jawaban D. Bantu kebutuhan aktivitas sehari-hari pasien. Pembahasan. Glaukoma merupakan salah satu gangguan pada mata, di mana terjadi penumpukan cairan pada bola mata, sehingga menyebabkan kerusakan syaraf optikus dan mempengaruhi penglihatan. Intervensi yang dilakukan membantu kebutuhan aktivitas sehari-hari pasien, mencegah cedera akibat gangguan penglihatan. Soal nomor 7 P3 Kaperawat. Balita laki-laki, 4 tahun, dirawat di ruang anak dengan keluhan sesak napas, hasil pemeriksaan. Lemas, batuk produktif, merengis saat batuk, ronci, malas makan, frekuensi napas 40 kali menit, frekuensi nadi 101 kali menit, suhu 37,7 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Bersihan jalan napas tidak efektif. B. Intoleransi aktivitas. C. Defisit nutrisi. D. Hipertermi. E. Nyeri akut. Jawaban A. Bersihan jalan napas tidak efektif. Pembahasan. Dari pengkajian kita dapatkan batuk produktif dan sesak serta didapatkan data respirasi rate 40 x menit. Yang menjadi fokus kita adalah melihat masalah keperawatan utama, maka kebutuhan oksigen sangat perlu kita atasi terlebih dahulu, kemudian masalah keperawatan yang lain. Soal nomor 8 P3 Kaperawat, seorang laki-laki, 35 tahun, dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri perut kanan bagian atas, hasil pengkajian pasien tidak bab 2, hari, tidak flatus, pola makan tidak teratur dan rendah serat, skala nyeri 7, 0 sampai 10.
tanda MEVI positif, bising usus 6 kali menit, tekanan darah 130/90 mm hidargirum, frekuensi nadi 98 kali menit, suhu 38,1 derajat Celcius, hasil pemeriksaan laboratorium WBC 9,95, RBC 4,42, HB 13,7 gram. Apakah masalah keperawatan utama pasien tersebut? A. Nyeri akut. B. Konstipasi. C. Hipertermi. D. Intoleransi aktivitas. E. Gangguan motalitas usus. Jawaban A. Nyeri akut. Pembahasan. Dari tanda-tanda yang ada pada kasus di atas dapat diketahui bahwa pasien mengalami nyeri yang didukung dengan tanda MEVI positif serta peningkatan suhu dan tekanan darah. Sehingga jawaban yang benar adalah nyeri akut. Soal nomor 9 P3K perawat, seorang laki-laki, 39 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis fraktur pedis sinistra, hasil pengkajian skala nyeri 3, terpasang gips, kaki bengkak, akral dingin, warna merah muda, tekanan darah 110/70 mm hidargirum, frekuensi napas 20 kali menit, frekuensi nadi 100 kali menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Apakah intervensi keperawatan pada kaki sesuai kasus tersebut? A. Dinaikkan selama 12 jam dan mendatar 6 jam. B. Rubah posisi datar dan tinggikan kaki per 12 jam. C. Tinggikan elevasi selama 3 jam dan datar selama 1 jam. D. Posisi kaki datar selama 3 jam dan ditinggikan selama 1 jam. A. Sangga kaki menggunakan bantal selama 24 jam sampai dengan 48 jam. Jawaban E. Sangga kaki menggunakan bantal selama 24 jam sampai dengan 48 jam. Pembahasan. Ekstremitas yang difiksasi menggunakan gips perlu dinaikkan selama 24 jam sampai 48 jam pertama untuk meminimalkan pembengkakan dan memfasilitasi aliran vena. Mengingat edema merupakan salah satu perhatian pada kasus trauma dan memahami efek gravitasi pada edema akan mengarahkan pada jawaban yang benar. Soal nomor 10 P3K perawat, seorang laki-laki, 50 tahun, datang ke poli rawat jalan dengan keluhan luka pada kaki kanan semakin luas dan bau, hasil pengkajian luka bengkak, warna hitam, pus banyak, tekanan darah 140/90 mm hidargirum, frekuensi nadi 92 kali menit, frekuensi napas 22 kali menit, suhu 37,2 derajat Celcius, gula darah puasa 200 mg diel, pasien mendapat terapi injeksi insulin dan mendapatkan terapi rawat luka. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Atur diet DM. B. Cara periksa gula darah. C. Olahraga teratur 30 menit. D. Minum obat secara teratur. E. Anjurkan pasien menggunakan sepatu khusus. Jawaban A. Atur diet diabetes mellitus. Pembahasan. Dengan fokus pada kasus yang ada, pengaturan diet diabetes mellitus adalah pilihan yang paling tepat untuk mendukung penyembuhan luka pada pasien diabetes. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.